ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Masjid Nuril Yakin, yang saya hormati Ibu Hajah Dr. Diana Tabrani yang menghadiri Majelis Ta'lim hari ini, yang saya hormati juga jamaah dari Masjid Al-Fattah Minas, yang saya hormati jamaah dari masjid yang lain, yang saya juga hormati jamaah yang tercinta, saudara, keluarga Masjid Nuril Yakin. Mudah-mudahan kita setiap ketemu di sini bukan datang karena ada orang Arab atau ada ustazah. Mudah-mudahan kita datang semua di sini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasabal qulub bihubbihi asara an-nufus bi khuluqihi sallu alaihi wa alihi sallu alaihi wa alihi yahdil muhibbu li rabbih yad'u lana min qalbihi yashtaquna fi sahbihi sallu alaihi wa alihi. Dan ada yang lebih baik pada ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke tema At-Tibbin Nabawi. Ada yang kemarin minta sama saya, Ustazah, bagaimana kita bahas hari ini tema At-Tibbin Nabawi. Bagaimana saya sering sakit lutut dan saya suka ada menapuran tulang. Siapa yang sakit lutut di sini? Angkat tangan. Semua. Insyaallah kita bahas secara alami, bukan secara obatan medis, secara bagaimana mengobatan secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang sakit lutut kan? Ibu mau sembuh total kan? Mudah-mudahan Allah kasih ibu kesehatan. Kalau ada jamaah insyaallah dia datang sama saya, dia sakit lutut, saya harus tahu memang kenapa dia sakit lutut. Memang dia nomor satu, dia kurang olahraga, atau memang berat badan, atau memang kurang kalsium, atau memang kurang vitamin D. Kadang orang juga kurang vitamin juga, banyak vitaminnya, dia juga mungkin setiap hari makan gurinan, sarapan bagi lontong, tak ada gizinya. Ya kan? Akhirnya juga bisa kena menapuran tulang. Kenapa? Karena memang kalau maaf ya Bu, kalau di daerah Arab, saya melihat di daerah Arab jarang ada orang kena menapuran tulang, tak pernah lihat. Dan saya mungkin nanti praktik untuk ibu sendiri apa yang ibu harus konsumsi setiap hari untuk bagaimana mensambu sakit lutut. Karena kadang banyak orang misalnya kena menapuran tulang, saya tanya, ibu obatannya apa? Saya suntik. Kadang mungkin berapa bulan atau sekali 1 tahun saya suntik. Ibu suntik sampai kapan? Apa yang ibu suntikan gitu. Kalau ibu mau berubah sistem makanan, karena Allah Subhanahu wa taala, saya setiap membahas satu penyakit, seluruh penyakit saya sampaikan jamaah atau sampaikan pasien. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai manusia, lihat apa yang kamu makan. Saya kurang kalsium, harus yang setiap hari aku konsumsi setiap hari kalsium. Itu yang nomor pertama. Harus ibu konsumsi setiap hari kalsium. Kita cari kalsium dari mana Ustazah?
Mungkin saya praktikkan sendiri. Yang nomor satu seperti telur ayam kampung. Ibu tahu telur ayam kampung? Ibu bilang saya makan setiap hari ustazah, tetap saya sakit, tidak pernah ada perubahan. Ya kan? Kita konsumsi telur setiap hari. Cuman syarat kalsium tinggi itu harus telur ayam kampung yang memang ternak di rumah, bukan yang di pasar ibu beli. Itu satu. Dan alhamdulillah saya sering ikut acara di Arab. Kalsium yang ada di dalam telur itu bukan di dalamnya, di kulitnya. Ibu pernah makan kulit telur kan? Belum pernah kan? Insya Allah saya pernah makan. Ibu lihat gigi saya kan? Kadang orang banyak bilang gigi saya palsu. Cuman insya Allah gigi saya belum pernah cabut satu pot. Dan alhamdulillah ibu saya 90 tahun bu, tidak ada cabut satu gigi. Dan saya mengalami negara Arab tidak sama negara Indonesia. Kenapa? Negara Indonesia banyak orang kena menapuran tulang. Kalau negara Arab 90 tahun, 100 tahun masih giginya utuh. Dan ada cerita lucu. Saya pertama kaki saya masuk ke Indonesia. Minggu pertama saya makan sama keluarga suami saya. Alhamdulillah butun ayam, butun daging ini semua saya makan setiap hari. Minggu berikutnya mertua saya setiap hari masak daging, masak ayam kampung, saya tak mau makan. Tidak selera saya. Saya rebus mie, saya beli di luar, saya rebus mie, setiap hari saya makan mie aja. Padahal di Arab itu tidak ada makan mie. Kenapa saya jadi pada saya makan daging, makan ayam kampung, saya setiap hari rebus mie, saya makan mie. Karena pertama saya masuk ke Indonesia tidak tahu sayur kangkung, tak tahu sayur bayam, tidak tahu jenis sayur. Akhirnya tetangga suami saya sering panggil saya makan, saya rajin makan di rumah tetangga, pada rumah mertua saya. Akhirnya hampir mungkin sekitar 2 minggu saya setiap hari makan di rumah tetangga. Suami saya tanya, kenapa rajin makan di rumah tetangga padahal dia makan cuma sayur kangkung aja. Ibu saya masak daging tidak pernah makan. Saya langsung jawab, saya jujur ya, cuman tidak usah marah. Dibilang jujurnya apa? Ibu kamu itu, saya nampak itu ada cabut gigi masuk di dalam gelas dicuci. Saya takut. Ini seperti gigi orang mati, begitu. Karena saya seumur hidup tidak pernah melihat orang di Arab cabut gigi. Encana kalau saya melihat gigi palsu di sini bagi hal saya stres gitu. Seperti melihat orang meninggal gitu. Seperti di depan saya, mungkin saya mengalami yang pakai gigi palsu itu orang meninggal. Yang tinggal utuh giginya itu orang meninggal. Kenapa dia masih hidup pakai gigi palsu gitu? Akhirnya suami saya bilang, itu biasa di Indonesia. Aku bilang, saya baru lihat, maaf ya, aku tidak bisa makan sama mama kamu. Aku takut. Karena dia pakai gigi palsu. Akhirnya 2 minggu saya makan di rumah tetangga. Walaupun dia makan sayur bayam, sayur kangkung, saya rajin makan di situ. Akhirnya saya tidak mau makan di rumah tetangga lagi. Tidak selera lagi. Saya duduk, saya masak mie, saya setiap hari rebus mie aja. Suami saya tanya sama saya, kenapa kamu kurus? Kenapa kamu tidak sering main di rumah tetangga, tidak makan di situ lagi? Aku bilang, tetangga itu juga saya melihat pakai gigi palsu. Saya tidak mau masuk di sana lagi. Masa orang Indonesia semua pakai gigi palsu? Akhirnya kalau misalnya di daerah Timbilambu mungkin zat kalsiumnya kurang. Walaupun anak muda, walaupun dia sudah tua, rata-rata memang di daerah di sana kena minum hujan bagi gigi palsu.
Cuma bagi saya bertama orang Arab yang di daerah maju, tinggal di hutan, melihat gigi palsu, saya memang takut. Akhirnya sudahlah, memang jalanin, mungkin banyak harus zikir, banyak istighfar. Saya mengalami karena mungkin kurang kalsium. Kalau ada orang memang sakit lutut atau memang banyak giginya cabut, harus memang merubah sistem makanan. Tak usah tergantung masalah obat. Ibu coba makan makanan yang zat besinya tinggi, obat, coba suntik, tetap giginya semua rontok, tetap menapuran tulang, tidak sembuh seumur hidup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wahai manusia, lihat apa yang kamu makan, berubah sistem makanan." Encana saya praktikkan sendiri, apa yang makanan ibu harus konsumsi setiap hari untuk kalsium tinggi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman di dalam hadis Nabi, "Afdal untuk isi perut kurma ajwa." Kita balik juga kurma ajwa lagi. Kenapa? Karena kurma ajwa zat besinya tinggi. Dan untuk merubah baiki seluruh hormon. Kalau ada orang sering sakit lutut, silahkan konsumsi kurma ajwa. Tak usah beli kurma yang lain, harus ajwa. Ibu baca di Google manfaat kurma ajwa. Kedua, ibu konsumsi apa yang ustazah, makanan yang kita harus konsumsi setiap hari. Saya bawa contoh biar ibu nanti praktik di rumah. Ini telur ayam kampung. Ini bawa. Ini cuka apel. Ini buah tin. Ini buah aprikot. Ini kurma ajwa. Ini kalau biasa ibu di Arab, misalnya kalau ibu mau gigi yang sempurna, gigi yang bagus, gigi yang putih, yang bersih, tidak ada lubang, tidak ada apapun, ibu silakan mungkin nanti praktik itu di rumah. Ini telur ayam kampung sudah dicuci, belum dimasak. Bukan ibu masak dulu. Ibu langsung beli cuka apel, bukan saya jual. Ini beli di pasar buah, boleh. Ibu langsung buka. Ini langsung siram. Ini. Atau masuk di dalam gelas seperti ini juga boleh. Nanti ini satu hari bu, itu cuka menisap semua kalsium yang di dalam kulit telur. Tinggal yang kulit yang di dalam kulit tipis. Ibu paham maksud saya kan, namanya Arab maklum tidak begitu sempurna bahasa Indonesia. Setiap mungkin dia di dalam 1 jam, sekitar 10 jam, tinggal kulit tipis. Karena itu keluar pusa-pusa, itu keluar. Sudah terisap kalsiumnya, sudah turun di bawah. Silakan ibu ambil telurnya itu dibuang. Tidak mungkin ini masalah lagi, sudah telurnya asam. Tinggal yang di dalam cukai itu kalsium murni. Cuman harus minimal 12 jam. Bukan langsung ibu taruh, langsung ambil, langsung minum. Jadi air cukai ini ibu ambil simpan. Simpan mungkin di dalam kulkas atau di mana. Akhirnya bisa apapun ibu masak seperti jus. Masak sayur, ibu masuk ambil 2 sendok, 3 sendok, ibu bisa juga minum. Tidak ada efek samping. Kenapa? Karena cuka apel itu juga bagus untuk lambung, bagus untuk asam urat, bagus untuk kolesterol, manfaatnya banyak. Itu yang bisa ibu nanti praktikkan sendiri. Itu. Kalau ini untuk sarapan pagi. Bisa juga ambil kurma ajwa ini, bisa buat jus sama yagut. Cuman yagutnya bukan yagut yang stroberi atau campur, yang yagut yang murni. Ibu tahu yagut? Itu juga bagus untuk orang yang kurang kalsium, karena zat besinya kalsiumnya tinggi. Cuman kalau telur ini zat kalsiumnya tinggi. Jadi juga itu namanya buah aprikot.
pada ibu makan yang makanan zat besinya tinggi, makan obat lebih bagus konsumsi ini. Silakan ibu nanti baca di Google manfaat buah aprikot. Kalau ini asam, tidak begitu enak. Cuman pada ibu makan yang pada ibu sunti zat kalsium atau apapun, lebih bagus konsumsi yang alami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat apa yang kamu makan. Saya orang kalsiumnya kurang. Walaupun ibu sunti 10 tahun. Sunti sampai kapan? Sampai mati. Ya kan? Yang keempat, buah tin. Kalau ibu makan buah tin ini, kalau makan banding buah rambutan sama buah tin, lebih enak rambutan. Dan ini lebih mahal. Kalau rambutan aja mungkin sekilo 20.000, 15.000 tergantung musim juga. Apalagi kalau kita kasih sama ibu makan satu, tak bisa ditelan. Cuman saya maukan sampai ibu, itu yang tanaman ini, wattini wazaitun, itu tanaman yang Allah sumpah di dalam Al-Quran. Allah sumpah bukan karena enak atau tidak enak. Allah sumpah karena manfaatnya. Artinya, kalau ibu tahu manfaat buah tin, ibu yang harus jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini semua dari Nabi Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu yang ibu harus konsumsi setiap hari biar gigi ibu bagus, biar lutut ibu bagus. Kalau ada orang juga sering sakit pinggang, bisa juga kurang vitamin dal atau kurang vitamin, kita harus bahas apa yang vitamin yang saya harus konsumsi setiap hari. Sakit kalsium atau sakit apa? Kadang banyak di Indonesia, di sini saya mengalami sering sakit pinggang, ya kan? Yang saya mengalami dan sering sakit lutut. Yang terakhir itu saya mempraktikkan sendiri, cuman ibu tidak usah kaget. Ya kan? Itu yang kita bawa yang bahan yang asli. Pada ibu makan obat seumur hidup, lebih bagus ini telur ini kalau ibu bisa untuk gosok gigi juga bisa. Atau ibu bisa ambil telur ini, bisa dikeringkan, dijemur, buat seperti bedak. Cuma bukan kasar-kasar. Kalau nanti ibu makan kasar, akhirnya ibu kena lambung. Harus memang seperti bedak. Di blender lagi, disaring lagi. Nanti sirbuknya itu bisa untuk gosok gigi, biar gigi ini sempurna bagus. Kenapa? Karena ini kalsium murni. Kalsium ini di telur, bukan di dalam, di kulit. Bisa juga ibu ambil sirbuk ini, taruh di dalam sayur atau di dalam jus. Bisa konsumsi setiap hari. Jadi tulang ibu seperti tulang orang Arab, kuat. Gitu. Pada tulang orang Indonesia tiduran aja sedikit langsung patah tulang. Ya kan? Itu satu. Terakhir ada namanya itu tulang. Nanti orang bilang takut, nanti Kak Sisil yang urus masjid tidak mau panggil saya di sini, dibawa sapi di sini. Ini Bu, coba ibu lihat, ini namanya tulang. Ya kan? Ini tulannya, coba lihat ya. Cuman ini kalau orang Arab masalah sakit pinggang atau sakit lutut, ini zat kalsiumnya tinggi, bukan di daging, di tulang. Ini yang sumsum yang di dalam ini bunuh semua kalsium. Kalau ibu datang di rumah saya sekarang, saya beli 5 kilo, saya rebus, saya simpan airnya, saya apapun jus, apapun acar, aku masukkan tulangnya. Cuman syarat tulangnya itu Bu, harus rebus sekitar 8 jam. Misalnya ambil sekitar 3 kilo. 3 kilo, ibu rebus, ibu kasih cuka juga. Ini. Kasih mungkin sekitar 5 sendok makan. Kenapa Ustazah kita harus kasih cuka? Biar cuka itu menisap semua kalsium yang di dalam tulang. Nanti kalau ibu minum khaldu tulang ini, ibu makan kalsium. Encana kemarin aku beli sama kakak, kemarin tulang aja, tulang kambing, ya kan Kak?
Dia kalau saya pergi pasar, orang Arab ini terus beli tulan. Memang tak ada duit, kasihan dia, ada duit beli daging. Ini beli tulan untuk apa? Ibu aja tak punya duit, Bu. Ibu setiap hari beli tulan. Benar. Saya alhamdulillah, saya mengalami dari kecil orang tua diajarin atau itu tradisi orang Arab. Itu mengkuat untuk tulan. Kalau ibu silakan, ini tulang kalau ibu bisa ambil satu tulang yang banyak 20.000, tidak mahal juga, Bu. Atau 30.000, sekitar hampir berapa kilo. Jadi kalau ibu rebus sekitar 8 jam dan kasih cuka, bisa ibu kasih kayu manis, bumbu sedikit atau jahe. Nanti ibu sudah direbus, sudah sekitar 8 jam, disaring lagi. Ini sudah kalsium semua keluar, manfaat tulang ini buat lagi. Jadi kalau ibu bisa, ibu minum jus, minum air, sayur, ibu ambil kaldu yang ibu sudah direbus sekitar 8 jam, masuk di dalam sayur, setiap hari ibu konsumsi kalsium. Di dalam 2 minggu, tulang ibu seperti tulang orang Arab. Yang artinya hari ini kita membahas bagaimana ibu sakit lutut, bagaimana ibu mengkonsumsi kalsium yang murni. Dan ibu kalau silakan, kalau ibu mau datang di rumah saya hampir rebus 5 kilo tulang. Dari berapa hari saya makan terus. Kenapa? Biar gigi saya bagus. Ibu silakan beli juga sama kakak, dia juga jual kambing. Minta sama dia tulang, walaupun beli di pasar, ini akhirnya ibu makan kalsium yang murni. Dan ada satu terakhir, ibu bisa sekali-sekali senat lebah. Senat lebah, terapi lebah di lutut, memang bagus. Cuman kalau saya bilang, kalau ibu masalah kalsium, harus memang konsumsi, harus wajib konsumsi kalsium yang kalsium setiap hari. Kalau terapi lebah manfaatnya banyak. Mungkin saya juga mengalami yang orang pernah juga terapi lebah dari mungkin sudah hampir 16 tahun. Mungkin baru juga masuk, mungkin saya panggil aja sedikit aja. Ibu Sajidah silakan di sini, Ibu Sajidah sebentar. Ini saya kenal ibu sudah 16 tahun. 16 tahun, alhamdulillah sampai sekarang terapi lebah. Dan ini yang suaminya sudah hampir 1 tahun cuci darah, berhenti cuci darah. Dan ibu pernah kena miom di rahim hampir 17 cm miom. Alhamdulillah pakai terapi lebah sempurna. Terakhir mungkin ada gangguan tiroid. Ya kan? Mungkin ibu sedikit bisa menjelaskan sekitar 2 menit, Bu. Tentang apa? Ini di sini, Bu. Dan masalah terapi lebah. Oh. Hebat. Door to door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, senang sekali melihat ibu-ibu yang punya semangat tinggi untuk mengikuti kajian yang selalu dibawakan oleh Ustazah Mona, yang alhamdulillah kajian beliau untuk kita semua adalah sangat kita butuhkan. Apalagi yang beliau bahas adalah mengenai Tibun Nabawi. Ya, kita yakin bahwasanya pengobatan yang beliau sampaikan itu adalah pengobatan tentang ala atau cara Rasulullah SAW. Disampaikan tadi bahwasanya saya pernah kena miom di rahim 17 cm. Subhanallah,
Sebenarnya itu penyakit udah lama saya kena. Kadang berobat, ada dokter namanya siapa ya di mana deh, di belakang penjara rumahnya ibu, siapa lupa saya, dokternya sering berobat, saya konsultasi kan, kasih obat, alhamdulillah teratasi. Terus berobat lagi ke rumah sakit awal Bros ya, karena memang rahim saya katanya lebih membesar, akhirnya disuntik lah, suntik KB supaya ndak haid. Tapi karena saya juga takut ndak haid efeknya nanti gimana ya, akhirnya saya ada lagi mendapatkan pengobatan yang alhamdulillah. Saya berobat dulu dengan ada pengobatan yang di pasar bawah, pengobatan Sinsei, yang alhamdulillah harian itu yang mengenalkan adalah istri Haji Oi. Ya, ada beliau di belakang, sanalah berobat. Tetapi karena memang dikasih obat, akhirnya keluar darah itu banyak. Hampir sebulan darah keluar terus, takut juga akhirnya. Nah, lewat itu dari pengobatan kemana-kemana, alhamdulillah rupanya pencarian saya selama ini, ikhtiar dari dokter, kemudian dari Sinsei dan lain-lain sebagainya, Allah mempertemukan saya dengan Ustazah Mona. Alhamdulillah, kebetulan pas dibuka Tibun Nabawi di rumah sakit Zainab punya dokter Diana Tabrani, alhamdulillah. Sejak itulah saya mulai dilebah oleh beliau. Lebah pertama alhamdulillah, masya Allah, dengan izin Allah 1 minggu setelah itu saya USG, dianjurkan USG dengan dokter Ruza yang tadinya 17 cm, setelah diperiksa tinggal 5 cm ibu, masya Allah luar biasa, 5 cm. Setelah itu terapi lagi dan alhamdulillah genap 2 bulan saya berobat dengan beliau, dinyatakan miomnya sudah hilang. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi intinya ibu-ibu yang berbahagia, kita berobat itu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri. Seperti beliau ini mengatakan, berobat kemana saja kalau tidak yakin, Allah tidak akan sembuhkan. Jadi keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, berobat kemanapun insya Allah, yang memberi penyakit itu Allah, dan yang menyembuhkan itu juga adalah Allah. Sekarang saya kena tiroid. Dari kenapa kok kadang merenung kalau malam, kenapa kok badan saya makin hari makin habis. Berobat kan dokter Farid, dikasih obat, ini pencernaannya. Jadi setiap makanan yang saya makan itu pasti buang air besar, dan kayak apa, belakangnya tidak bisa duduk lama. Terakhir dalam pengobatan itu saya ke klinik Sanur Madika di sini. Ya herannya kok bukan saya yang berobat, bapak yang berobat kena diare, tapi kok saya dibilangin, ibu coba buka jilbab. Ibu keringatan terus ya. Iya, saya keringatan terus. Ibu berobat kena tiroid. Nah, ke rumah sakit Zainab juga setiap hampir yang orang rumah sakit Zainab itu mengenal saya karena setiap hari saya ke rumah sakit dulu terapi lebah dengan beliau. Jadi hampir semua orang itu kenal, kok makin kurus. Saya enggak tahu saya sakit apa. Periksalah, anjurkanlah saya periksa ke dokter spesialis bagian dalam, yaitu dokter Dani Rosalina ya, dokter Lani yang ada di rumah sakit Tabrani. Setelah diperiksa, ini memang gemetar gini. Gemetar. Rupanya itu efek dari tiroid yang saya derita. Setelah itu memang tidak bisa nelan. Saya ke rumah Bu Mona, terapi sekali 12 ekor. Di leher ini diterapi sekali 12 ekor. Alhamdulillah mulai ini agak redah. Jadi saya alhamdulillah memadukan pengobatan saya dengan pengobatan Tibun Nabawi. Kemudian selalu kontrol juga di rumah sakit Tabrani yang ditangani langsung oleh dokter Dani. Saya dikasih waktu 2 menit sudah lewat ya Bu ya. Nah, itu barangkali yang sekilas yang bisa saya sampaikan. Jadi berharap saya kiranya berobat lewat Tibun Nabawi ini Bunda usah sanksi. Insya Allah, saya pun berapa orang yang bertanya kepada saya bilang insya Allah saya yakin betul. Dengan izin Allah
saya yakin bahwasanya berobat Tibun Nabawi ini insya Allah bagi saya alhamdulillah masya Allah saya rasakan khasiatnya. Sakit mas saya pasti ke rumah Bu Mona tolong lebakan nah kalau udah itu alhamdulillah gak enak lagi ya Bu ya. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Mudahan menambah keyakinan kita bahwasanya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit yang menyembuhkan itu hanya Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bu Mona yang memberikan waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita balik lagi ke tema kita. Alhamdulillah saya kenal ibu sudah hampir 16 tahun. Terakhir bapak sampai masuk ICU Bu. Sampai mobil itu tidak bisa bawa. Hampir faktor umur sekitar 60 sekian. Dari ustaz ada orang datang sama saya juga cuci darah, baru cuci darah, umurnya sekitar 50. Masih bisa bawa mobil. Kalau suami ibu Sajidah sampai masuk ICU, mobil tidak bisa bawa. Di dalam datang keadaan waktu ketemu terakhir di rumah sakit Zainab pakai kursi roda. Alhamdulillah karena orang yakin dan izin Allah sampai kemarin berangkat sama saya umrah juga. Ustaz, syaratnya kalau sembuh harus berangkat umrah ya, insya Allah.